Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari UKBM Geografi semester 1 di kelas 11 ini. Kita akan melanjutkan dengan bab 2, yaitu sebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Pertama-tama kita akan membahas mengenai biosfer. Apa sih biosfer itu? Biosfer berasal dari bahasa Yunani, di mana bios artinya hidup dan sphaira yang artinya lapisan. Secara harfiah, biosfer ini berarti lapisan kehidupan. Secara luas, biosfer ini merupakan kesatuan hidup flora dan fauna yang tersebar di muka bumi. Biosfer merupakan jenjang kehidupan tertinggi di bumi. Beberapa faktor yang menyebabkan persebaran makhluk hidup di bumi tidak merata adalah 1. Iklim, yang kedua tanah, yang ketiga tinggi rendahnya suatu permukaan, dan yang keempat ada aktivitas manusia. Persebaran flora di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, ada hutan hujan tropis. Yang kedua, ada hutan hujan musim. Yang ketiga, ada sabana. Di sini ada hutan musim, di mana hutan musim ini merupakan kawasan tumbuh-tumbuhan yang bersifat homogen atau tumbuhannya sejenis. Hutan ini biasanya berada di kawasan yang tinggi, di mana perbedaan di antara musim dingin dan musim kemaraunya terlihat jelas. Daun-daun pepohonan di hutan ini pun sering meranggas atau gugur di musim kemarau dan lebat di musim hujan. Selanjutnya ada hutan hujan tropis, di mana di hutan ini tumbuhannya sangat beraneka ragam atau heterogen. Pohon-pohon di sini pun sangat tinggi dan lebat. Biasanya hutan ini memiliki curah hujan yang tinggi dan udaranya yang sangat lembab. Sabana disebut juga sebagai padang rumput tropis. Di sini tidak hanya rumput saja yang tumbuh, tetapi juga terdapat pepohonan yang tetapi persebarannya tidak merata. Sedangkan sebaran flora di dunia sebagai berikut. Yang pertama, ada bioma hutan hujan. Yang kedua, bioma hutan musim. Yang ketiga, ada bioma gurun. Yang keempat, bioma padang rumput. Dan yang kelima, ada bioma taiga. Sedangkan persebaran fauna di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, ada fauna tipe asiatis. Yang kedua, fauna tipe australis. Dan yang ketiga, ada fauna tipe peralihan. Sedangkan persebaran fauna di dunia sebagai berikut. Yang pertama, ada kawasan fauna neartik. Yang kedua, ada kawasan fauna neotropik. Yang ketiga, ada kawasan fauna Etiopian. Yang keempat, ada kawasan fauna oriental. Yang kelima, kawasan fauna australis. Dan yang keenam, ada kawasan fauna paleartik. Konservasi flora dan fauna perlu ditingkatkan untuk mencegah kelangkaan yang semakin parah. Beberapa upaya konservasi yang telah dilakukan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Suaka Marga Satwa. Yang kedua, ada Cagar Alam. Yang ketiga, ada Taman Nasional. Yang keempat, ada Taman Wisata. Yang kelima, ada Taman Laut. Dan yang terakhir, ada Cagar Biosfer. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai konservasi yang telah dilakukan di Indonesia. Yang pertama tadi ada hutan lindung. Hutan lindung adalah suatu hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau masyarakat untuk dilindungi. Yang kedua ada cagar alam, yaitu merupakan suatu daerah suaka alam yang memiliki kekhasan berupa tumbuhan, hewan, maupun ekosistem. Suaka Marga Satwa adalah tempat tertentu yang sudah dipilih untuk melindungi suatu hewan dan habitat. Selanjutnya adalah Taman Nasional, di mana ini adalah suatu kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli yang digunakan sebagai tempat penelitian, pendidikan, dan rekreasi. Flora dan fauna memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa manfaat dari flora. Yang pertama ada sumber bahan pangan, yang kedua sebagai sumber bahan baku industri, yang ketiga sebagai bahan obat-obatan, yang keempat sebagai pakaian, yang kelima sebagai sarana rekreasi.
Sedangkan manfaat fauna bagi manusia adalah: 1. Sebagai bahan makanan. Yang kedua, sebagai sarana transportasi. Yang ketiga, sebagai pakaian. Dan yang keempat, sebagai sarana atau hiburan. Sekian video penjelasan saya di bab 2 mengenai persebaran flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.